Halo teman-teman, kita balik lagi bersama AHJ Yogyakarta Review Kamera. Di sini kita akan menyampaikan informasi kepada teman-teman berkaitan dengan memory card atau SD card yang kita gunakan di perangkat kamera. Nah, kita akan bahas satu persatu nanti berkaitan dengan SD card seperti apa yang cocok dan aman digunakan oleh teman-teman di perangkat DSLR atau mirrorless teman-teman, atau bisa jadi di prosumer atau kamera pocket teman-teman. Kita akan kupas satu-satu. Kita akan mulai dari memori yang paling rendah kualitasnya, dan nanti kita akan juga tunjukkan memori dengan kualitas yang cukup mumpuni atau cukup bagus. Oke teman-teman, di sini saya sudah sediakan banyak memori. Kita ada 10 memori yang akan kita gunakan sebagai contoh. Di sini ada mulai dari ini. Ini ada adapter memori dengan adapter, ini micro SD. Kita adapter dengan menggunakan micro SD adapter. Terus ada SDHC card SanDisk kelas 4 8GB. Terus ada SanDisk Ultra dengan kecepatan 80 Mbps. Ini sudah kelas 10 32GB. Ada juga yang beda speednya, ini 120 Mbps. Ini space-nya 128GB, 120 Mbps juga. Terus ada SanDisk Extreme. SanDisk Extreme ini 90 Mbps, tapi di sini sudah 3 teman-teman. Nah, ini sudah serinya sudah 3, kalau yang tadi 1. Ini juga SanDisk Extreme, ini speednya 170 Mbps, 64GB. Ini di atasnya lagi SanDisk Extreme. Terus speednya 170 MB juga, 64GB. Masih sama ya, 3. Terus ini di atasnya lagi, ini dari Sony. Ini 64GB, 3. Terus ini yang lebih profesional lagi, Sony. Ini perbedaannya di sini teman-teman. Kalau yang ini, nah ini SDXC 2. Kalau yang ini tadi masih 1 ya. Bisa teman, ini 1, ini sudah 2. Jadi yang tok ini di atasnya ini, dan di atasnya memori yang lain. Kita bahas satu persatu teman-teman. Nah, untuk teman-teman yang punya alat atau kamera DSLR, jika teman-teman masih menggunakan kamera ini saya ada Canon 1200. Terus ini juga ada Nikon D3100. Nah, dua kamera ini masih bisa teman-teman masukin memory card atau SD card yang seperti ini dengan adapter, atau yang seperti ini SanDisk kelas 4. Terus, dan kalau dipasangin ini yang ultra tadi, itu juga sangat bisa. Nah, teman-teman masih bisa pasang ini yang SD card kecil-kecil, karena processing yang akan teman-teman lakukan di kamera ini tidak terlalu membutuhkan speed dan juga spek yang tinggi, dikarenakan nanti juga kualitas foto ataupun videonya juga masih rendah. Seperti itu ya. Cuman jika teman-teman menggunakan yang dengan adapter seperti ini sangat
sangat tidak kita rekomendasikan adapter seperti ini, dikarenakan banyak yang menggunakan adapter seperti itu lalu dia konslet adapternya terus masuk ke mainboardnya si body kamera ini. Nah, saya juga pernah mengalami kameranya Canon 1100 itu ketika konslet dengan micro SD adapter kameranya mati total, jadi mainboardnya mati. Itu jadi untuk yang adapter ini bisa digunakan, tapi tidak kita rekomendasikan kepada teman-teman untuk menggunakannya. Terus selanjutnya masih bisa juga menggunakan SD HC kelas 4 ini yang yang masih rendah kualitasnya. Ini masih tetap bisa digunakan. Cuman nanti biasanya ketika teman-teman gunakan resolusi yang tinggi, mungkin teman-teman gunakan untuk video, itu nanti kendalanya biasanya ketika teman-teman merecord itu setiap 5 detik itu bisa jadi mati sendiri, atau mungkin 20 detik mati sendiri, atau mungkin 1 menit mati sendiri. Itu biasa terjadi kalau teman-teman menggunakan memori yang kualitasnya rendah. Nah, untuk yang memori ultra seperti ini, yang SanDisk Ultra dengan kecepatan 80 atau 120, sekarang mungkin sudah naik lagi ke 150, itu sudah aman digunakan di semua jenis body kamera. Cuma nanti teman-teman tidak bisa menggunakan resolusi 4K di kamera teman-teman. Nah, ketika teman-teman menggunakan Sony A6400 seperti ini, saya punya Sony A6400, ini ada fitur resolusi 4K. Nah, ini tidak bisa jika teman-teman mau record 4K dengan SanDisk Ultra yang biasa, yang belum ekstrim. Bisa dipakai 4K ketika teman-teman sudah menggunakan minimal seperti ini, SanDisk Extreme yang sudah kelasnya ininya 3, tulisannya 3 ini, kelas 10 dan nya 3. Itu sudah bisa untuk 4K, tapi juga masih belum maksimal ketika teman-teman 4K dengan FPS yang bagus. Itu juga masih belum kita rekomendasikan. Bagaimana jika teman-teman mau menggunakan 4K dengan kualitas yang bagus? Minimal pakai Extreme ini, Extreme Pro. Nah, dengan kecepatan 170 Mbps, kelasnya sudah 10, 3. Terus ini sudah cukup untuk teman-teman mau foto RAW dengan kualitas yang bagus, dan juga teman-teman bisa record 4K dengan FPS yang besar dan juga dengan resolusi yang bagus. Mungkin kalau teman-teman memaksakan membuat foto RAW atau 4K dengan yang bagus tapi dengan memori yang kurang bagus, kalau di kamera Sony nanti akan muncul peringatan bahwa SD card yang kita gunakan tidak kompatibel dengan resolusi yang mau kita gunakan. Jadinya misal kalau RAW, foto RAW jenengan teman-teman buka, teman-teman mau review di kamera, nanti pasti akan uwer-uwer itu akan loading dengan cukup lama, karena memang kemampuan membaca dari si memori ini tidak cukup mumpuni untuk membaca file RAW atau video 4K. Nah, yang terakhir, yang paling bagus adalah yang ini. Ini sudah SDSC seri UHS 2. Ini sangat bagus. Misal teman-teman mau beli memori seperti ini, misal SanDisk ya, yang 128 GB atau 256 GB, itu harganya rata-rata di atas 3 jutaan atau 2 juta, 3 juta, 4 juta, 5 juta. Tinggal nanti berapa kapasitas dan juga spek yang akan teman-teman ambil. Seperti itu ya. Jadi misal teman-teman menggunakan kamera yang bagus, misal Sony A6400 atau Sony A7 Mark IV atau Sony A7R Mark V mungkin ya, teman-teman gunakan
minimal yang seperti ini biar kinerja kamera teman-teman itu maksimal. Jadi jangan sampai teman-teman menggunakan kamera yang bagus, menggunakan fasilitas yang mumpuni, tapi tidak teman-teman imbangi dengan penggunaan SD card yang mumpuni juga. Karena SD card itu salah satu nyawa dari kamera yang teman-teman pakai. Seperti ya teman-teman, misal ada pertanyaan yang akan teman-teman utarakan, silahkan bisa komentar di video di bawah atau bisa langsung WA ke nomor admin. Nanti akan kita tulis di deskripsi untuk WA-nya. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih.